Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, kualifikasi Piala Dunia itu sudah hampir memasuki tahap akhir semuanya ya, dimana Eropa kemarin sudah sampai tahap akhir dimana banyak tim yang sudah lolos ya. Salah satunya adalah Norwegia ya, negaranya Erling Haaland yang akhirnya lolos kembali ke Piala Dunia setelah mengalahkan Italia dengan skor 4-1, dimana Haaland hampir aja membuat rekor, dimana Haaland berhasil menciptakan total 16 gol yang menjadi pencetak gol terbanyak ya di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa ini bersama Robert Lewandowski yang berhasil meloloskan Polandia di saat itu di tahun 2018 seperti itu ya. Dimana Robert Lewandowski 16 gol dan Haaland sekarang 16 gol. Jadi congrats buat Norwegia ya. Memang ini adalah generasi emas dari Norwegia ya. Dimana ada Haaland, ada Sorloth, ada Odegaard ya. Odegaard so far masih cedera ya. Kemarin dia lawan Italia tanpa Odegaard, tapi masih sangat super strong karena mereka punya Haaland ya. Haaland ini gila monster banget, setengah peluang bisa jadi gol, setengah peluang bisa jadi gol. Bener-bener real monster Erling Haaland ini. Ada Erling Haaland ya. Erling Haaland, Sorloth, kemudian Oscar Bob dan lain sebagainya gitu ya. Benar-benar sangat solid dan benar-benar masih sangat muda skuad ini. Skuad ini rata-ratanya itu 24,78 tahun. Ya, tanpa Odegaard ya, tanpa Odegaard. Jadi rata-rata skuadnya tuh masih sangat muda dan ini kayaknya skuad masih akan cemerlang sampai Piala Dunia 2030. Norwegia ini. Jadi kita lihat apakah Norwegia akan bernasib sama kayak Belgia. Ya, tidak memenangkan apapun di era emasnya, atau Norwegia ini bisa setidaknya dapat satu piala Euro atau satu mungkin ya satu piala WNL atau bahkan mungkin bisa mengunci gelar Piala Dunia ya. We'll see ya. Kita lihat Norwegia di era Erling Haaland ini. Kemudian Inggris menang 2-0 dan lolos sebagai pemuncak dengan tanpa kebobolan sama sekali. Ini luar biasa ya, Thomas Tuchel benar-benar bisa memanfaatkan skuad yang ada, sangat solid skuadnya. Dimana gue lihat ya di pemanggilan pemain Tuchel ini, dia itu selalu mengganti-ganti sebenarnya pemain yang dipanggil. Ya, selalu mengganti-ganti pemain yang dipanggil, tapi hasilnya tuh selalu sama. Artinya skema yang diterapkan kepada timnas Inggris ini berjalan sukses. Jadi siapapun pemain yang dipasang, mau Eze, mau ada Saka, ada Palmer cedera, ada Kane gitu ya. Kane, gue ngeliat ya peran Harry Kane sekarang itu sama kayak peran Harry Kane di Bayern Munchen. Tuchel juga melakukan itu. Jadi Harry Kane ini sedikit ditarik ke nomor 10, tidak lagi menjadi nomor 9. Jadi Harry Kane juga ikut membantu pertahanan. Itu yang dilakukan oleh Kompany juga kan di Bayern Munchen, di mana Nicolas Jackson akhir-akhir ini sering jadi starter, Harry Kane dimundurin jadi nomor 10. Sejak Thomas Muller nggak ada, Harry Kane ini selalu mengisi posisi nomor 10. Jadi dan Harry Kane tuh luar biasa ternyata. Visi bermainnya tuh sangat luar biasa. Jadi bukan hanya insting golnya, visi bermainnya juga sangat bagus. Pemainnya juga sangat kreatif ya. Gitu. Jadi Thomas Tuchel juga berhasil memanfaatkan Harry Kane dan lolos ke Piala Dunia dengan tanpa kebobolan sama sekali. Wih, sangat sangat baik ya. Kemudian satu tim lagi yang memastikan lolos ke Piala Dunia adalah Portugal. Di pertandingan penentu menghadapi Armenia, Portugal menang telak dengan skor 9-1 atas Armenia tangan tanpa Ronaldo. Tapi secara objektif sebenarnya dengan atau tanpa Ronaldo sebenarnya mainnya sama aja. Ya, gue ngelihat ya di beberapa pertandingan kayak kemarin waktu dia kalah, waktu Portugal kalah lawan Kosovo, lawan Kosovo ya kalahnya kalau nggak salah. Ya, yang kalah lawan Kosovo 2-0 itu, gue melihat cara main Portugal itu sebenarnya sama aja dengan atau tanpa Ronaldo. Jadi pemainnya tuh selalu kolektif, merapat ke tengah, jadi jarang bermain crossing juga. Meskipun ada Gonzalo Ramos di sana, tapi mainnya juga nggak crossing juga. Jadi mainnya tuh selalu inverted juga, memanfaatkan Cancelo, memanfaatkan kalau kemarin tuh Nelson Semedo yang main ya, ataupun nanti ada Dalot. Tipikal mainnya tuh selalu sama, selalu rigid, selalu
merapat ya. Mungkin eranya Martinez memang seperti itu ya. Di Belgia pun dia mainnya selalu rigid ya, sama gitu. Jadi good luck untuk Portugal di Piala Dunia terakhir Ronaldo nanti. Tapi Ronaldo tidak akan bisa bermain di laga pembuka ya, karena dia terkena kartu merah langsung yang membuat dia akan absen di 2 pertandingan. Di pertandingan pertama dia sudah absen melawan Armenia, dan di pembukaan Piala Dunia nanti dia juga akan absen gitu ya. Jadi ya very bad luck ya untuk Ronaldo, karena ini ada Piala Dunia terakhirnya. Dan mungkinkah Ronaldo akan dicadangkan di Piala Dunia? Sangat mungkin, melihat potensi dari Gonzalo Ramos di PSG. Sangat mungkin sebenarnya Ronaldo itu dicadangkan di Piala Dunia nanti ya. Will sih ya, apakah Ronaldo, tapi Ronaldo sendiri sebenarnya sedang perform di Al Nassr ya, karena di Al Nassrnya sendiri juga lagi dipucuk ya. Kemungkinan besar mungkin mereka bisa juara. Kalau juara mungkin Ronaldo akan dipertimbangkan untuk jadi starter ya. Oke, jadi gitu. Kemudian nasib tragis dialami oleh Swedia yang kalah 4-1 atas Swiss ya, 4-1 atas Swiss, dan mereka sudah pasti tidak akan bisa lolos dari kualifikasi zona Eropa. Tapi Swedia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia lewat jalur playoff. Karena Swedia lolos ke playoff lewat zona juara UNL, UEFA Nation League. Kenapa? Karena tim-tim di atasnya. Jadi gini, skema UNL itu adalah mengambil 4 juara grup terbaik. Kalau di grup A, ya di grup kan ada berapa grup ya? Kalau di grup A itu, ya rata-rata tim pemuncak grupnya kan rata-rata udah lolos semua ya. Ya. Nah, ketika tim yang di grup A itu udah lolos semua, maka akan turun ke grup B. Nah, Swedia itu adalah juara grup di UNL grade 2-nya. Ya, makanya Swedia sudah pasti akan lolos ke babak playoff. Kenapa? Karena dia mengisi slot pertama. Ya, dia adalah juara grup di tier B. Jadi akan diambil 4 tim. Jadi juara grup di tier B mungkin 1-2, juara tier di grup C 1-2, kemudian tier D. Mungkin bisa sampai San Marino ya. San Marino pun bisa lolos ke babak playoff kalau tim-tim yang di grup A semuanya itu lolos. Itu bisa aja. Bisa aja. Jadi Swedia sudah pasti akan lolos lewat jalur playoff karena tim-tim di atasnya, Spanyol gitu-gitu lolos ya. Lolos ke Piala Dunia secara langsung. Jadi slotnya akan diberikan ke tim-tim di bawahnya. Salah satunya adalah Swedia. Jadi Swedia masih punya peluang. Ada Isak, ada Gyökeres, ada banyak gelandang juga, Kulusevski dan segala macam. Masa iya sih tidak lolos gitu ya. Jadi nanti playoff itu total akan diikuti oleh 16 tim teman-teman ya. Playoff itu akan diikuti total oleh 16 tim. 12 tim dari runner up grupnya kualifikasi Piala Dunia, dan 4 tim dari juara grup UNL. Akan ada 16 tim dan hanya akan diambil 4 tim. Ya, dari 16 tim itu hanya akan diambil 4 tim. Ya, jadi playoff Eropa itu akan sangat ketat teman-teman, akan sangat ketat. Ya, jadi good luck ya untuk yang bermain di playoff. Ya, 12 tim sudah memastikan diri. Italia salah satu tim yang akan melaju ke babak playoff. Gitu ya, mungkin Kosovo satu-satunya lagi. Jadi kita lihat siapakah tim yang akan lolos dari babak playoff. Kemudian di Asia tinggal butuh 1 tim lagi ya yang lolos. UEA itu diperebutkan oleh UEA dan Irak. Di pertandingan leg pertama UEA bermain imbang dengan Irak 1-1. Jadi good luck ya. Jadi belum ada tim yang lolos babak, nanti dia akan lolos ke babak playoff antar konfederasi ya. Jadi good luck untuk UEA ataupun Irak, siapapun yang lolos. Satu lagi, Bolivia memastikan diri lolos ke babak playoff ya, playoff Piala Dunia dari zona Amerika Latin. Oke, jadi itu aja soal update dari kualifikasi Piala Dunia. Karena gini, di komunitas itu banyak yang memperdebatkan apakah tim ini lolos, tim itu lolos, tim ini lolos, tim itu lolos. Nih gue makanya kasih tahu gitu ya, skema kelolosan Piala Dunia di Eropa
gitu ya. Oke.